Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Yup. Masih sama saya Daris. Dan juga Zizo. Lama gak ketemu Mas Zizo. Comeback Israel. Kebetulan kemarin ada yang request Kingdom. Kebetulan emang kami udah berencana ngobrolin Kingdom karena komiknya ada di Anu Kurator ini. Ini dijual by the way. Benar banget. Nah, memang kita baca Kingdom itu udah lama ya Mas Zo ya? Iya, itu sebenarnya rekomendasi Mas Daris sih kemarin. Untuk baca Kemarin? Kingdom dulu. Untuk baca Kingdom, dan itu di tahun berapa ya kalau nggak salah ya? Lama banget. Lama banget. Lama banget. Jadi ini benar-benar series yang panjang sebenarnya. Panjang banget. Sekarang tuh 70-an. Sekarang tuh 70-an. Nah, makanya banyak yang menanyakan kenapa Kingdom itu tidak terbit di Indonesia. Dan juga masalahnya nggak terbit di Amerika juga. Oh. Itu untuk alasan yang kita nggak ngerti ya. Padahal Amerika tuh ngambilin banyak kan biasanya. Banyak banget. Tapi apa mungkin gara-gara ini Cina? Mungkin ya, karena ini kental banget ya. Ya ini sejarah Cina kan. Sejarah Cina. Oh. Di Indonesia tidak terbit karena Alex Media pernah bilang volumenya kepanjangan dan kita nggak ngerti tamatnya kapan. Yang satu itu yang belum tamat juga panjang banget. Kan wis terlanjur. Oh, udah terlanjur. Kalau udah terlanjur ya udah kayak One Piece kan. Ya, tapi sama. Sama nggak sih chapternya? Oh, beda. Sama loh, 1000 something. Enggak. Kingdom 800-an, Su. Oh, oke. Kingdom tuh 800-an. Kingdom tuh masih volume 70-an. One Piece mah jangan dilawan. One Piece sama anak. Tapi Sun bakal 1000. Ya pasti. Makanya itu penerbit reluktan gitu loh untuk nerbitin itu. Apakah pembacanya masih mau setia sampai segitu gitu. Nah, itu dia sih. Tapi ini sejarah Cina yang mana nih? Kingdom. Nah, ya aku tuh sebenarnya atas wae. Kingdom itu sejarah Cina yang mana nih? Nah, aku tuh kenapa aku tertarik sama Kingdom itu soalnya biasanya komik tentang sejarah Cina itu pasti 3 kerajaan. Romance Three Kingdom. Biasanya Romance of Three Kingdom. Shu, Han, Wei. Benar. Shu, Han, Wei karena Shu, Han, Wei. Shu, Wu, Wei. Shu, Wei. Karena biasanya memang yang paling dikenal banyak orang tuh dari dinasti warrior. Ya. Nanti kita akan bahas di tempat terpisah ya soal Revenge of Three Kingdom tuh. Nah, Kingdom ini ketika aku mulai baca, dia nyeritain Qin Shi Huang. Qin Shi Huang. Berarti si raja pertamanya. Si raja pertama, kaisar pertama Cina Cina yang menyatukan seluruh Cina daratan. Itu bisa dibilang akar dari seluruh kerajaan Cina, walaupun sebenarnya dinastinya masih banyak nih. Berarti versi yang lain Qin Shi Huangnya si Ragnarok. Benar, Qin Shi Huang Ragnarok ada. Ada kan di Ragnarok ada. Ragnarok apa namanya judulnya? Record of Ragnarok. Record of Ragnarok kan ada Qin Shi Huang. Nah, ini kita bakal lebih detail. Nah, masalahnya dia ngambil sudut pandangnya itu hampir semua sejarah itu menceritakan Qin Shi Huang sebagai Raja Lalim. Ya. Nah, Raja Lalim. Tapi di sini dia orang baik. Dia Sei ini bukan Sei, ini Sin. Ini Sin. Ini bukan Qin Shi Huang ya. Dia tapi tuh ini sahabat utamanya di sini. Sahabatnya Qin Shi Huang, atau kalau di komik Kingdom ini dia bernama Eisei yang pakai ejaan Jepangnya ya. Bagaimana dia dari rakyat jelata menuju jenderal di Jenderal. Nah, itu memang perjuangan awalnya tuh aku balik sudut pandangnya itu loh. Aku harus memahami kalau ini tuh orang baik. Agak susah tuh. Qin Shi Huangnya. Karena dari dulu literatur yang aku baca itu selalu Raja Lalim gitu. Itu masalahnya untungnya kita diberi sudut pandangnya Sin. Ya, sebagai bawahannya. Sebagai sahabatnya. Yang royal. Nah, ini tuh komik shonen gak sih? Shonen. Iya kan? Rasanya shonen kan? Shonen. Perjalanan dari From Zero to Hero. Terus a lot of fighting scene. Nah, itu pasti shonen. Dan Sin itu kan beneran bonek ya. Dia tuh kan bondo nekat banget kan. Brute force kan dia tuh. Iya, benar. Dia tuh memang beneran orang anak budak lah. Dari budak, benar. Dari budak. Otaknya memang nggak ada. Iya kan, otaknya nggak ada. Bener. Makanya kita tuh ini memang bisa jadi jenderal terkuat gitu. Tapi sebenarnya kalau kalian baca ini ya, jenderal yang keluar pertama di buku. Oke. Itu Sin. Iya, di halaman pertama itu Sin. Jadi di awal tuh Sin. Jadi kita udah tahu bagaimana bentuknya dia. Kayak Boruto lah. Jadi udah tahu endingnya. Dan ini cerita sejarah ya. Jadi teman-teman begitu ngecek Wikipedia udah pasti ngerti apa-apa yang terjadi. Nah, kesusahan baca komik sejarah itu kan itu. Bahwa bagaimana kita tuh udah tahu mau ngapain. Tapi mangakanya ini di beberapa arc ya, itu tuh dia melakukan
plot twist. Benar. Jadi Yang bagus sebenarnya. Jadi yang bagus dari Kingdom itu adalah salah satunya adalah bagaimana walaupun menceritakan sejarah, tapi dia bisa ngasih plot twist yang tidak apa namanya ya sejarahnya itu tetap begitu ya, gitu. Tapi dia tuh ngasih development ke karakternya gitu loh. Termasuk pemilihan scene itu karena Lee Sin ini adalah jenderal yang tidak banyak ditulis. Perannya tuh ada cuma beberapa kalimat aja di CG, di Record of Grand Historian tuh, yang menjadi apa namanya. Tapi sih Mas jadi main karakternya ya? Karena dia nggak banyak dieksplor, cuman dia tuh ada di akhir. Perannya itu ada di akhir sama di tengah. Makanya dia mengeksplor nameless karakter. Soalnya kalau menjadikan taruhlah Osen sebagai karakter utama, ya udah dong mainnya udah jelas, kelihatan dia udah jadi gitu. Ya. Kita tuh nggak ngerti siapa itu Sin, siapa dari awal tuh begitu dia jadi jenderal, kita berarti itu tuh jenderal yang ini tuh di sejarah. Tapi layaknya film shonen ya, dia pasti berangkat dari nol, kayak yang ada plotnya dibantu plot, walaupun ya yang namanya perang nggak mesti menang ya. Nah, bagus di situ dia tuh nggak selalu menang. Ya, sesuai sejarah soalnya, sesuai sejarah bagaimana dia nggak selalu menang, bagaimana dia kadang kalah oleh perang, kadang kalah sama politik. Ya, as usual sesuai sejarah. Yang membuat ini menarik sekali lagi, bagaimana sejarahnya itu tidak diutak-atik, tapi proses menuju goalnya itu diutak-atik sedemikian rupa. Seperti karakter cewek Kyoka itu kan, maksudku jenderal cewek di Cina kan mustahil ya, zaman dulu. Ya, dan ini ada nih, yang ini. Agak deketin. Jadi memang kita dipaksa untuk memahami kalau ini fiksi. Benar. Karena udah ada jenderal cewek itu udah aneh bahkan banget. sebelum Sin juga udah dikenalkan ada jenderal cewek gitu. Pasti ada jenderal cewek gitu. Nah, bahkan jenderal terkuatnya di sini tuh Oki itu adalah jenderal yang kalau kita cari sejarah ada susah sekali namanya dicari. Tapi jenderal gedenya seperti Osen, seperti Kanki, itu memang di sejarah namanya udah sama Riboku dan sama Limu kalau Bener, Limu. Dan sama deliver karakternya di Kingdom ini, kita bisa beri empati kepada yang jahat. Semuanya. Semua karakter yang ada di Kingdom itu sebenarnya kelebihannya Hara itu dia ngasih development karakter kepada semua karakter. Termasuk Kanki yang terkenal kejam aja. Iya, kita pas bagaimana di akhirnya dia kita bisa lebih berempati gitu. Kanki. Kalian harus tahu siapa Kanki. Itu gila banget, gila. Kingdom itu luar biasa sih. Nah, sebagaimana komik perang, strategi itu jadi salah satu. Benar, ini juga salah satu key point-nya. Apa ya? Mungkin ini banyak yang nggak suka ya, tapi Kingdom itu buatmu gimana strateginya Kingdom? Kalau aku sebenarnya Kingdom ini, kalau kalian suka strategi ya, jadi kalau kalian pernah baca Romance Kingdom and so on, itu kan dijelasin Kong Ming gimana, terus atau si Zoyu gimana. Nah, di sini ini tuh tiap negara punya jenderal-jenderalnya masing-masing dan mereka tuh kayak punya ahli strategi yang bener-bener bagus banget, out of the box pokoknya, dan detail. Ya, tapi bagusnya adalah komik ini sebagai komik shonen dia pemaparan strateginya itu cukup straightforward. Ya. Jadi nggak ribet. Kalau kita bandingkan dengan komik perang sejenis, Revenge of Time itu nggak bisa dibaca satu kali itu. Untuk ngerti maksud strateginya seperti apa. Tapi Kingdom itu kita baca satu kali, oh ini gini. Tapi detail, menarik kayak gitu. Dan banyak banget plot twist. Jadi ya layaknya seorang ahli strategi ya, nggak bisa dong kita perang pakai A, B, C. Tapi dia A, B, C, D, E itu semua pasti ada kayak gitu. Apalagi musuh utamanya yang sekarang ini adalah Riboku itu dari Zou itu memang ahli strategi kelas atas. Bener, di zamannya ya, di eranya ya. Yang lucu itu kan Sin itu sama sekali nggak bisa strategi. Bener, sama sekali nggak bisa strategi. Itu kosong aja otaknya gitu. Nah baru kemudian ketika dia dimasukin ada ahli strategi, kemudian diperkenalkan, kita kan jadi bertanya-tanya ya, emang orang yang cuman bondo otot bisa jadi ternyata nggak bisa, karena boncos terus kalau perang, pasti minus. Ternyata emang ada layar dikasih strategi. Nah, lalu kemudian kita dikenalkan ada tipe-tipe jenderal insting, tipe jenderal yang strategi. Ya gitu. Oh, berarti kita dibikin pelan-pelan untuk percaya kalau Sin itu emang pantas. Itu sih. Ada juga tipe jenderal yang dia bilang dia bakal perang
hanya kalau menang. Kalkulasinya menang. Ini karakternya banyak banget teman-teman. Jadi memang agak effort ya bacanya. Bener, tapi bener Jenderal ini kalau kalian baca itu pasti menang. Pasti menang. Apapun posisinya, udah hampir kalah udah pasti menang. Itu memang bagus banget sih. Nah, kekurangannya menurut gua sih. Menurut lo apa kekurangannya? Kalau aku ada beberapa arc yang dragging sih kayak gitu. Ya, itu dia ada beberapa arc yang dragging, terlalu panjang. Mungkin untuk melawan judul-judul yang nggak terlalu besar itu terlalu panjang gitu, ada kayak gitu. Apalagi kita tahu kalau ini tuh ujungnya masih panjang gitu loh, jadi ngerasa bener. Nggak ini kok ngapain kita di sini? Kalau One Piece tahu ujungnya nggak? Tahu lah. Masih panjang juga? Enggak. Oh enggak. Lah ini masih panjang kalau ini. Ini masih panjang ini. Ini tuh baru setengah jalan setengah sih. Jalan. 70 volume tuh. Baru mau ngeruntuhin satu negara, gila. Itu menurutku yang kelemahannya tuh di awal sih. Cuman lebih kerasa kalau di akhir tuh agak lebih ngebut sih. Kerasa nggak sih kamu di dua perang terakhir tuh di art setelah? Karena emang udah terlalu lama. Iya. Itu jadi emang perlu dicepetin. dia tuh kelamaan nge-build up scene sebagai karakter. Jadi dia ketemu jenderal ini dan ini. Yang lama itu apa ya, laying groundwork-nya itu loh. Iya. Kita harus kenal negara Chu yang gede banget. Jadi ketika nanti mereka kalah nggak ujuk-ujuk gitu. Tapi itu merujuk ke Kenshin Huangnya nggak sih? Kalau yang dia tuh kayak yang unified Chinese iya. culture, jadi semuanya jadi satu itu dari dia nggak sih? Memang. Maksud jadi sebenarnya purposeful sih, cuman memang agak bertele-tele. Bener. Walaupun Kangoku Pass itu emang udah paling keren sih. Sebenarnya itu tempat showcase semua kerajaan. Itu 6 ya? 6 raja lawan 1? 5 dong. 5? Oh ya, ada 6. Satunya kan berkhianat. 5 lawan 1. Gila. Dan itu masih bisa bertahan. Nah, habis itu aku agak capek tuh. Habis Kangoku Pass terus kayak ada yang mini arc yang mau lawan si Jenderal Chogoku siapa itu. Nah, itu kan agak ini ngapain? Iya memang dia nanti ada peran gitu. Tapi emang ini penting kah? Soalnya kita kan ngikutinya scene kan gitu. Tapi itu aku entah ya, itu tuh apa kamu yang bilang atau temen yang bilang. Sebenarnya Kingdom ini itu tuh kalau dibaca ngikutin pace-nya yang paling terakhir itu tuh satu perang itu tuh bisa kayak setahun. Ya kayak One Piece. Oh, kalau pacing-nya memang lama. Kayak One Piece. Jadi memang. Kita kayak ngikutin actual real time perangnya. Gitu. Memang seperti itu. Bagusnya tuh Kingdom secara narasi emang jalan majunya kelihatan loh. Jadi Shin tuh dari bocil sekarang jadi gagah tuh. Badannya develop ya. Narasinya kelihatan, bentuknya kelihatan, yang nggak kelihatan cuma Kyokai. Dia masih. Bener, kan masih pakai jubah dia. Masih slim gitu. Masalah dari banyaknya karakter tuh kemudian walaupun dari tadi kami memuji ya development karakternya bagus-bagus ya, tapi jadi banyak yang sia-sia juga. Benar. Seperti Karyoten yang cuman gitu doang perannya. Ya mungkin nanti ya lebih tebel lagi. Iya, cuman kan dia sebagai ahli strategi harusnya punya peran selain teriak-teriak doang kan. Akhirnya kan begitu. Tapi secara nggak langsung kan pasukannya Shin nggak boncos-boncos banget. Nggak, ya memang itu deterannya kan di situ. Cuman in long game gitu kan Shin tuh kan harus kalah tuh. Itu membuat karakter-karakter itu jadi kayak ya kamu tuh nggak jago-jago banget ya. Emang. Karena berangkat dari budak, dia nggak punya sponsor misalnya, atau dia nggak punya kayak orang tua yang emang jenderal, jadi dia nggak punya sponsor. Jadi ya pasukannya juga level 3 gitu. Not even level 2 atau level 1. Level 3. Cuman gitu. Sekarang di volume-volume terbaru ini memang dia udah makin banyak yang respect. Karena kan Shin tuh gila lah anunya, promosinya. Bahkan karakternya tuh dipanggilnya Hisin Unit ya. Hisin sampai unit sekarang. Unit loh, bukan karena itu ada ceritanya sih. Siapa gitu. Ntar dibaca aja. Kenapa unit? Satu lagi yang bikin aku suka banget sama Kingdom tuh itu sih, dia tuh shonen banget sih. Dia tuh bisa bikin kita itu ngerasain gitu. Jadi memantik tiap perangnya selesai atau perangnya itu kita bisa bener anjir gitu loh. Ada satu hal yang terselesaikan. Bukan menurutku ya. Nggak cuma soal mati ya, nggak cuma soal matinya karakter, tapi tiap momen dapat itu. Aku tuh paling suka momen penghargaan sih. Oh, itu jadi kayak developingnya sih. Itu jadi kayak kelihatan. Anjir, dia dapat prize nomor berapa. Dan itu nggak pernah di skip itu. Ya, jadi itu kayak momen, mungkin besok ada momen si Kenshin Huang ini ngasih reward ke Shin bahwa dia bakal jadi jenderal utama itu bakal di situ. Itu gila, itu tapi masih besok ya, masih lama. Itu buatku shonen itu bagus kalau dia tuh bisa ngasih kita perasaan untuk
ngikut gitu loh. Itu sama kayak One Piece gak sih? Ya, Waktu habis maksudku Ya, semua ini shonen ya? semua shonen tuh harusnya bisa ngasih kita perasaan seperti itu. Itu shonen yang bagus tuh buatku itu bisa ngasih kita perasaan anjir lah. Gitu. Naruto juga ya kan sih? Banyak, Naruto juga banyak kayak Iya. gitunya. Naruto juga banyak Kalau kayak Bleach, gitunya. Bleach, ya. Pribadi banyak guys, sih. pribadi. Ada. Pribadi. Bleach tuh bikin kita terpukau karena gambarnya keren banget. Oh, berarti Aku udah review Bleach yo sama Mas Bagas yo. Aku kira masih sakit hati bintang soal gua Bleach. Udah nggak? masih. Oh, masih. Nah ini kan tapi kan soal pairing aja bukan gimana gitu. Kalau di sini ada pairingnya nggak nih di Kingdom? Enggak, aku nggak penting pairing. Buatku itu nggak penting sih. Ada tapi Ada bumbu tapi tipis. ada bumbu sebenarnya. tipis. Yang jelas tuh perangnya. Sekarang Benar. tuh aku berharap perangnya makin cepat aja, biar nggak lama-lama gitu. Masih ada berapa negara ini yang belum selesai. Gitu. Soalnya dicu lama banget itu nanti. Ya itu bahkan dia belum menaklukkan satu negara pun. Ini ada fun fact ya, banyak orang yang nggak suka sama Riboku. Kenapa? Saking nggak kalah-kalahnya. Maksudnya kayak plot armornya tuh gede. Armornya terlalu gede. Tapi emang segitu, emang. Nggak, maksud tuh gini loh. Riboku itu seakan punya unlimited jenderal. Oh iya. Tapi kan emang karena daerahnya luas mungkin, jadi bisa dipanggil dari kota A, kota B, kota Iya. C, Maksudku gitu. itu buat kita yang ngikutin dan ngelawan Riboku terus ini nggak kalah-kalah ini munyuk satu itu kan ada perasaan aku memahami kalau orang nggak suka sama Riboku gitu. Oh. Dan Riboku itu beneran kelihatan kalau disayang sama penulisnya. Soalnya sering kali dia tuh kalah by apa ya? Bukan karena memang kalah, karena keadaan maksa dia kalah. Selalu ada intervensi dari pihak luar gitu loh. Pasti. Soalnya Riboku tuh dibilang paling jenius dan emang narasinya tidak mematahkan itu secara narasi ya. Tapi secara kita ngikutin anjir lah bisa lolos terus. bisa lolos. Walaupun kalau udah baca sejarah ya jelas kita tahu di sini belum waktunya mati memang. Cuman emang agak menyebalkan sih. Tapi kan berarti kan Riboku selalu punya plan untuk pergi gitu. Iya, Atau mungkin dia punya plan untuk set up waktu diserang. Cuman untuk orang yang Sip. digadang-gadang orang paling jenius tuh blundernya kebanyakan gitu aja sih. Oh iya. Itu banyak yang nggak suka Riboku karena itu sih. Malah banyak yang suka Kanki karena berbagai macam dia keren sih. Padahal kan gitu. Iya, Ya tapi itulah. keren kan. Tapi secara pembentukan karakter keren. Kingdom itu soal karakter memang. Iya. Orang akan inget karakter. Orang tuh bisa lupa ceritanya, tapi orang akan inget ini karakter matinya gimana. Siapa itu Aoki dan lain sebagainya. Ini karakter kan itu yang momen karakter tuh yang memang membuat Kingdom tuh secara penjualan gede banget sih. Walaupun animenya sampah beneran sih. Animenya ya. Nah, Mungkin apa gambaran kuda. yang baru bagus sih. Oh, masih udah mendingan. Yang kan kok kupas tuh loh, itu udah bagus tuh. Season berapa? 4 kalau nggak salah ya. Wah itu aku Itu ngikutin, anjir keren banget. Wajib nonton kalau itu. Nah ada live action-nya juga di Netflix. Itu Aku belum nonton kalau itu. Tapi kalian nggak bakal nonton ya? oke lah ya. Oke lah. Ngerti nggak yang jadi di buku siapa? Siapa yang ini? Sunoguri. Oh. Ya itu panjang ya, karena jangka panjang. Jadi yang di akhir ya sekalian ya udahlah kayak gitu. Tapi oke sih Kingdom tuh. Udah 4 loh live action-nya. Berarti kan laku ya di Jepang. Di Jepang berarti laku. Mungkin di Cina juga laku kan ya? Karena Kingdom itu emang di Jepang laku banget. Oh. Cuman emang mau masuk ke sini tuh aku paham sih. Panjangnya itu loh ini. Ini kayak One Piece bro. Nggak, One Piece itu kan udah terlanjur ya udah gitu. Ada banyak konsumen ada banyak pembeli yang panjang nih malas nunggu tamat. Oh. Ya bangkrut dong penerbit kalau Ya, kamu beli nunggu tamat itu. Bener-bener. Ada itunya sih. Apalagi? Zo, yang pengen kamu tambahin soal Kingdom? Kalau kalian suka strategi, sebenarnya ini bisa jadi satu awal ya, awal untuk baca komik strategi ini bisa jadi awal. Karena yang lain-lain kayak Adventures of Time misalnya, atau kayak yang apa lagi komik strategi. Banyak sih kamu. Nah itu tuh lebih berlapis-lapis. Tapi Ini kalau tuh- Kingdom bisa Karena straightforward. shonen ya, Ya. strateginya tuh lebih gampang dicerna. Bener banget. Nggak. Layarnya tuh banyak, cuman kalau dipikir-pikir, ya cuma gitu doang deh. Ya. Jadi malah ada kecenderungan kayak nggak ada strateginya gitu. Ada kecenderungan kayak gitu. Tapi tiap jenderal punya ciri khas bertarung. Kayak Itu gitu. yang bagus. Yang bagus karakter sih. Nah, nanti di Revenge of Time kita akan bahas betapa strategi itu
capek sekali Tapi bacanya, penting. tapi penting. Gitu. Nah benar, mungkin literatur Cina itu nggak berlebihan ya, bilang si Kongming itu dewa apalah kayak gitu. Karena di Revenge of Time, Karena di Revenge of memang Time seserem kayak itu. gitu, seserem itu. Oke, itu aja sih ya bahasan kita soal Kingdom. Tidak semua bisa kita bahas ya komik yang tidak ada di Indonesianya. Cuman kalau kami punya barangnya atau punya bisa aksesnya lebih mudah itu mungkin akan bisa kita bahas. Oke, thank you. Sampai ketemu di konten kita selanjutnya. Yuk.